Di sebuah desa terpencil di kaki pegunungan, hiduplah seorang wanita miskin bernama Sari. Ia tinggal di gubuk reot peninggalan orang tuanya yang sudah lama meninggal. Sehari-hari, Sari bekerja sebagai pencari kayu bakar di hutan untuk ditukar dengan segenggam beras atau sedikit garam di pasar. Warga desa sering mencibirnya. Mereka menyebutnya gadis hutan karena pakaiannya yang lusuh dan tubuhnya yang selalu kotor penuh debu. "Awas jangan dekat-dekat, nanti bawa sial," kata seorang wanita di pasar suatu hari. Sari hanya menunduk, menggenggam erat ikatan kayu di pundaknya, menahan air mata agar tak jatuh. Suatu sore, saat langit mulai merona jingga, Sari tersesat lebih jauh dari biasanya ke dalam hutan. Ia mengejar seekor anak kijang yang tersangkut jaring, berniat menolongnya. Setelah berhasil melepaskan kijang itu, Sari duduk di bawah pohon besar karena kelelahan. Tanpa sadar, ia tertidur. Ketika terbangun, langit sudah gelap dan suasana berubah sunyi mencekam. Di hadapannya berdiri seekor ular raksasa dengan mata berkilau seperti batu giok. Tubuhnya bersisik emas dan lidahnya menjulur perlahan. "Aku telah memperhatikanmu, Sari, kau berhati tulus dan berani. Akulah Raja Ular, penjaga hutan ini." Suara itu menggaung di dalam kepalanya. Meski bibir sang ular tak bergerak, Sari gemetar, tapi tak lari. "Apa yang kau inginkan dariku?" "Bukan aku yang menginginkan apa-apa," ujar sang ular. "Tapi aku datang untuk menawarkan hidup baru. Kau telah memperlakukan makhluk hutan dengan kasih. Jika kau bersedia menjadi pendampingku, dunia akan terbuka bagimu." Sari terdiam, bingung antara rasa takut dan keingintahuan. Ia tahu tak ada yang menunggunya di desa. Tak ada harapan, tak ada cinta. Tapi menikah dengan seekor ular, itu di luar nalar. Namun malam itu, entah karena sihir hutan atau karena hatinya yang lelah, Sari menerima lamaran itu. Setelah kata-kata kesediaannya terucap, angin hutan mendadak berembus hangat, membawa aroma bunga yang belum pernah Sari kenali. Raja Ular mengangkat kepalanya tinggi, dan seketika tubuh raksasanya berpendar cahaya keemasan. Dalam kilatan cahaya itu, tubuh sang ular berubah, perlahan menjadi sosok pria tinggi dengan rambut panjang sebahu, mengenakan jubah dari sisik berkilau. "Aku bisa mengambil wujud manusia hanya di malam hari," ujarnya. "Namaku adalah Baskara." Sari terpana. Sosok di hadapannya tampak anggun, namun masih memancarkan aura kuat yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa banyak tanya, Baskara menggandeng Sari dan membawanya menyusuri jalan setapak yang tiba-tiba terbuka di balik semak-semak. Jalan itu seperti tak pernah ada sebelumnya, diterangi jamur bercahaya dan bunga yang bergerak perlahan seperti bernapas. Di ujung jalan, berdirilah istana dari batu lumut dan kristal, tersembunyi di jantung hutan. Disinilah Baskara tinggal, bersama makhluk-makhluk penjaga alam, rusa bertanduk emas, burung-burung berbulu perak, dan para roh pohon yang tersenyum ramah melihat kedatangan Sari. Hari-hari Sari pun berubah. Ia tak lagi harus memikul kayu, tak lagi mendengar hinaan warga desa. Ia belajar berbicara dengan binatang, memahami bahasa pepohonan, dan mengobati luka hanya dengan doa dan tetes embun. Baskara mengajarkannya ilmu penjaga alam yang hanya diwariskan pada mereka yang tulus hatinya. Namun, meski hidupnya penuh keajaiban, ada satu syarat. Sari tak boleh kembali ke desa dan tak boleh menceritakan siapa suaminya kepada siapapun manusia. Jika ia melanggar, maka ikatan mereka akan terputus selamanya, dan seluruh hutan akan kehilangan penjaganya. Sari menerima syarat itu hingga pada suatu hari. Sari mendengar kabar dari seekor burung hutan bahwa desanya dilanda kekeringan parah. Sungai-sungai mengering, tanah retak, dan tanaman gagal panen. Orang-orang yang dulu menghina Sari kini hidup dalam penderitaan. Hatinya terenyuh. Meski mereka pernah menyakitinya, Sari tak pernah menyimpan dendam. Ia memohon pada Baskara agar diizinkan membantu desa. Namun, Baskara mengingatkan, "Kau boleh membantu mereka, tapi jangan pernah mengungkap siapa aku atau dari mana kau berasal." Sari mengangguk, lalu dengan membawa kantong kecil berisi biji-bijian, ajaib dan kendi air dari mata, air suci hutan, ia berjalan kembali ke desa. Orang-orang terkejut melihatnya. Mereka mengira Sari telah lama mati dimakan binatang buas. Kini ia kembali dengan wajah bersih, pakaian anggun, dan aura tenang yang membuat siapapun menunduk taksim. Sari menanamkan benih-benih itu di ladang dan menyiramkannya dengan air dari kendi.
Dalam semalam, tanah yang gersang berubah menjadi hijau. Hujan turun perlahan, membasahi bumi yang haus. Desa pun kembali subur. Warga desa menangis dan bersimpuh di hadapan Sari, memohon ampun atas perlakuan masa lalu. Sari tersenyum lembut dan berkata, "Tak ada dendam di hatiku. Aku hanya ingin kalian belajar menghormati sesama, manusia ataupun alam." Namun, salah seorang pemuda yang iri diam-diam mengikuti Sari ke hutan. Di sana, ia melihat Baskara dalam wujud ular emas. Berbicara mesra dengan Sari, ketakutan dan penuh prasangka. Pemuda itu kembali ke desa dan menyebarkan cerita bahwa Sari adalah istri siluman ular. Desa gembar, warga berkumpul, membawa obor dan senjata, bertekad mengusir wanita pembawa kutukan itu. Saat mereka mendatangi hutan, Baskara telah tahu. Ia berdiri di hadapan mereka, kali ini tak menyamar, matanya menyala seperti bara. Sari melanggar janjinya bukan karena keserakahan, tapi karena belas kasih. Namun kalian masih juga belum belajar. Suaranya menggema seperti guntur. Ia menatap Sari, penuh duka. Kita tak bisa bersama lagi, tapi kau akan tetap menjadi penjaga hutan. Aku akan pergi jauh, menjaga alam di tempat lain. Baskara perlahan memudar, menjadi cahaya yang melebur bersama pepohonan. Sari jatuh berlutut, menahan air mata. Sejak saat itu, ia tak pernah kembali ke desa. Ia tinggal di hutan, menjaga alam, menjadi pelindung yang tak terlihat namun terasa oleh setiap makhluk yang menghargai kehidupan. Dan orang-orang yang datang ke hutan dengan niat baik, selalu merasakan kehadiran lembut seorang wanita yang pernah dikaci, lalu dicintai alam semesta.